Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih dipertemukan kembali untuk melanjutkan membahas dari kajian fikih hal-hal yang sudah sering terjadi di kalangan kita. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sapa dulu narasumber kita yang tidak asing lagi. Beliau adalah Gus Abdul Kirom. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di momen Ramadan ini kita di sini lebih memfokuskan membahas hal-hal yang sering terjadi di kalangan kita ketika bulan Ramadan. Di antaranya sering terjadi di kalangan kita ketika kita berada di suatu fase di mana kita kadang melaksanakan ibadah itu sangat sulit. Termasuk kadang ketika datangnya bulan Ramadan kita tidak berpuasa secara penuh 1 bulan. Kadang puasanya cuma 10 hari, 20 hari, kadang ada juga yang 5 hari. Dan hal itu kadang berkelanjutan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Artinya manusiawi seperti kita jelas pernah ada yang mengalami hal itu. Di malam ini kita akan mengurai sedikit dari sudut pandang fikihnya. Yang pertama, bagaimana konsekuensi mengakhirkan qadha puasa Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya. Jadi ibaratkan 2007 kita mempunyai hutang bulan Ramadan berapa hari tidak puasa, sehingga kita mengakhirkan pengqadhaan tadi hingga datang Ramadan berikutnya. Itu konsekuensinya bagaimana? Mari kita serahkan kepada narasumber terpercaya kita. Bagaimana Gus menyikapi orang-orang yang qadhanya diakhirkan sehingga datang kembali bulan Ramadan berikutnya? Itu konsekuensinya bagaimana? Terima kasih kepada akhina Yai Khalil sebagai host. Saya selalu bahagia kalau disapa beliau. Auranya aura positif gitu. Positif berbau negatif. Dan pemirsa channel Ngopi kental yang dimanapun Anda berada, terkait pertanyaan tadi tentang ada orang di bulan Ramadan dia mempunyai hutang untuk puasa Ramadan. Kemudian dia tidak mengqadai hutang puasa Ramadan tadi sampai bertemu Ramadan berikutnya. Iya. Itu apa konsekuensinya? Apakah ada konsekuensi berbeda atau hanya wajib qadha saja? Maka sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab Syafi'iyah khususnya, ketika ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajiban yang pertama adalah mengqadainya. Apapun alasannya, baik ada uzur atau apa, ketika punya hutang Ramadan, ya maka wajib mengqadai. Pertama, kewajibannya. Kecuali 2 orang yang tidak wajib qadha. Tidak puasa tapi tidak wajib qadha. 2 orang. 2 orang ini saja. Siapa? Yang pertama adalah orang tua renta yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Yang pertama. Artinya kalau ada orang tua, kalau berpuasa itu kesulitan, maka dia tidak wajib berpuasa. Sehingga ketika dia tidak puasa, apakah wajib qadha? Ya juga tidak. Juga tidak. Namun dia nanti wajib bayar fidyah. Itu golongan pertama. Yang pertama. Tidak puasa tapi juga tidak wajib qadha. Yang kedua, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Tentunya rekomendasi atau mengambil sampel atau informasi yang diberikan oleh dokter Islam yang terpercaya tentunya, bahwa penyakitnya ini tidak, menurut dokter yang terpercaya ini tidak
mungkin bisa sembuh. Ya sudah divonis mati, ini berapa bulan lagi. Secara medisnya. Secara medis dia sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka orang semacam ini dia tidak wajib puasa, juga tidak wajib qadha nantinya. Namun wajib bayar fidyah sama seperti tadi. Walaupun nantinya misalkan keajaiban dari Allah, dia kok sembuh. Yeah. Ya maka sama, tidak masalah, tetap tidak wajib qadha, hanya wajib bayar fidyah tadi. Baik. Berkenaan dengan orang tadi, kalau bukan dua orang ini, artinya bukan tua renta, juga bukan orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, kemudian meninggalkan puasa, maka wajib qadha. Segera mengqadai, kalau artinya segera sekiranya tidak sampai bertemu bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya dia tetap tidak sempat ngodoi puasa tahun kemarin, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, disebabkan ada uzur. Yeah. Misalkan dia tidak sempat ngodoi karena sakitnya berkepanjangan. Yeah. Sehingga tidak ada waktu hari yang cukup untuk menggodoi puasa bulan kemarin, tahun kemarin, atau bepergian terus menerus sehingga tidak ada, atau karena lupa, misalkan memang lupa kalau dia punya tanggungan qadha puasa sampai datang puasa berikutnya, maka ini tidak ada konsekuensi tambahan selain mengqadai. Karena mengakhirkan qadhanya dikarenakan ada uzur syar'i. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, dia mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan berikutnya tidak ada uzur sama sekali karena kesembronoan, kecerobohan, sampai datang puasa bulan selanjutnya, tahun selanjutnya, maka ada konsekuensi tambahan. Apa? Selain wajib mengqadha, dia juga wajib bayar fidyah, bayar tebusan, bayar denda. Nah, karena dia sembrono. Apa fidyahnya? Nah, nanti kita bahas. Yeah. Jadi kesimpulannya, orang yang mengakhirkan qadha sampai datang bulan berikutnya, sampai datang puasa bulan tahun berikutnya, itu selain wajib qadha, dia juga wajib bayar fidyah, bayar denda.